Kembali lagi di channel YouTube Budi Wijaya Guru, channel media informasi dan edukasi guru. Kabar gembira bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023. Kita tahu bahwa Bapak Ibu saat ini sasaran 1 sampai dengan 4 itu masih dalam proses sudah lulus seleksi akademik ya. Ini yang untuk sasaran 1 sampai 3, sedangkan untuk PPG dalam jabatan 2023 ini ada yang terbaru, yaitu sasaran 4 itu adalah untuk peserta guru penggerak itu juga dianggap sudah seperti lulus seleksi akademik. Dan Bapak Ibu semua untuk konfirmasi kesediaan ditunggu Bapak Ibu ya. Itu yang terbaru adalah untuk sasaran 1 ya. Sasaran 1 ini bagi Bapak Ibu yang lupa adalah 35.000 orang ini adalah lulus seleksi akademik di tahun 2022 ya, namun belum mendapatkan kuota. Ini itu verval sasaran 1 ya. Nah, ini yang sudah lulus seleksi akademik. Kemudian yang lulus seleksi akademik 2017 sampai 2019 ini sebanyak 10.000 orang, ini sasaran 2. Sedangkan ada yang pelaksanaan PPG dan jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021 itu ada 2.200-an ya, yang belum menyelesaikan penandatangan dokumen. Ini verva sasaran 3 dan sasaran 4 itu kurang lebih 8.000 orang. Itu adalah guru penggerak. Jadi kalau di total 35.600 ditambah 10.200 tambah 2.200 ini sekitar 48.000 ya Pak. 47.000 tambah 8.000 kurang lebih hampir ya sekitar 55.000. Jadi ini kuota yang hampir sama seperti di tahun sebelumnya, itu 60.000 untuk 3 angkatan Bapak Ibu ya di tahun 2022. Kalau di tahun 2023 kita tidak tahu, tapi kita bisa lihat kalau perpanjangan ya, ini tandanya bahwa kuotanya yang diharapkan itu sepertinya masih kurang. Jadi banyak Bapak Ibu ini yang belum mengkonfirmasi atau belum mengupload berkas. Jadi diulangi, sasaran 1 ini paling lambat 4 sampai 8 Maret 2023. Sasaran 1, 2, 3 dan 4 ya. Itu 4 sampai 8 Maret 2023 diperpanjang. Sedangkan untuk perbaikan berkasnya 28 Februari sampai 10 Maret 2023. Dan untuk verifikasi dan validasi oleh petugas ini 28 sampai 12 Maret 2023. Nah, otomatis kalau sudah verbal ini, verifikasi ini biasanya itu untuk yang UTN, yang PLPG itu kan janjinya setelah pemberkasan sasaran 4 selesai maka dilanjutkan untuk yang belum lulus UTN PLPG. Jadi bersiap juga. Nah, bagaimana yang belum pretest, belum seleksi akademik, atau yang sudah seleksi akademik tapi belum lulus? Nah, ini kita diminta untuk menunggu ya. Diminta untuk menunggu karena kita tahu, saya ulangi lagi, kalau di tahun 2022 itu ada secara umum ada 3 gelombang lah atau 3 angkatan lah untuk PPG-nya. Bahkan di PPG yang angkatan ketiga terakhir itu masih belum tes UKIN dan tes UP, masih menunggu untuk pelaksanaannya. Jadi biasanya di bulan ini sudah bulan Maret. Nah, ini biasanya sih di bulan April Mei ini sudah mulai perkuliahan ini untuk yang angkatan pertama. Nah, ini apakah nanti itu sasaran 1, 2, 3, 4 itu langsung diambil atau bagaimana, kita pantau ya, karena biasanya itu berdasarkan masa kerja yang paling lama biasanya Bapak Ibu. Masa kerja paling lama baru nanti diambil berdasarkan nilai kelulusan paling tinggi seperti itu. Nah, biasanya April Mei ini sudah mulai nih Bapak Ibu. Jadi siap-siap untuk konfirmasi. Juni Juli nih angkatan kedua, bahkan di angkatan ketiga itu terakhir biasanya di bulan Oktober, November, Desember masih bisa. Jadi pantau terus SIM PKB. Nah, apakah PPG 2023 ini
full daring. Kalau kita lihat sejarahnya, kalau di tahun 2019 ini Bapak Ibu, ini PPG-nya luring ke kampus plus daring. Itu untuk yang 2019. Bahkan tes UP-nya itu masih di kampus. Sedangkan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 itu PPG-nya semuanya full daring di rumah saja menggunakan laptop ya. Tapi untuk tes UP-nya itu berbeda-beda. Kalau tahun 2020 tes UP-nya ini masih ke kampus ya, atau ke LPTK atau ke LPMP. Sedangkan untuk 2021 sampai 2022 ini tes UP-nya atau uji pengetahuannya itu UP berbasis domisili. Namun sama 2020 sampai 2022 itu ada portofolio, ada tes UKIN. Apa itu UKIN? Apa itu portofolio? Cari aja di YouTube saya, portofolio Budi Wijaya Guru. Itu sudah saya buat, atau UKIN Budi Wijaya Guru sudah saya buat. Nah, di tahun 2023 bagaimana? Kita menunggu. Mudah-mudahan sih kita berharap full daring ya, karena itu bisa lebih hemat Bapak Ibu ya. Kalau kembali lagi ke 2019, daring plus luring otomatis biaya ke kampusnya itu yang mahal Bapak Ibu ya. Karena PPG dan jabatan ini gratisnya hanya biaya perkuliahan, tapi kalau biaya transportasi, tempat tinggal, makan itu kita yang nanggung. Bayangkan Bapak Ibu tinggal misalkan di Pulau Jawa, kampusnya ada di Kalimantan, otomatis kan kalau luring Bapak Ibu harus ke Kalimantan. Nah, kita sambil menunggu bagaimana teknisnya ya. Tapi yang jelas prediksi saya sih ada, karena ada LMS, mudah-mudahan sih full daring ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah konfirmasi kesediaan, tinggal penetapan, tahapan selanjutnya penetapan calon mahasiswa PPG dan jabatan. Baru di Bapak Ibu masuk kampus mana, baru tahapan selanjutnya biasanya lapor diri di kampus. Nah, setelah lapor diri nanti baru perkuliahan nih. Analisis materi, desain pembelajaran inovatif, baru uji komprehensif. Apa itu uji komprehensif? Ketik saja di YouTube. Uji komprehensif Budi Wijaya Guru sudah saya bahas juga. Baru praktek pembelajaran ya, biasanya PPL 1, PPL 2, PPL 3. Baru terakhir adalah UKIN dan UP. Ini gong terakhirnya PPG. Jadi tahapannya secara umum seperti ini. Tapi sambil kita lihat ya di tahun 2023 apakah sama seperti ini. Tapi di tahun 2020 sampai tahun 2022 tahapan PPG itu seperti ini Bapak Ibu alurnya. Jadi Bapak Ibu sampai saat ini berada di tahapan ketiga nih ya, 2 dan 3 nih ya. Tinggal menunggu penetapan calon ya untuk sasaran 1 sampai sasaran 4. Sedangkan untuk yang belum pretest atau sudah pretest atau belum lulus ya, sambil menunggu mudah-mudahan ada pendaftaran dan seleksi administrasi ya, mudah-mudahan. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih.